ulama telah membukukan peran dan kontribusinya dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Bersama segenap elemen bangsa lain, para ulama turut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan kaum penjajah. Bahkan tidak sedikit para ulama yang gugur di medan perjuangan merebut kemerdekaan. Peran dan kontribusi ulama terhadap kehidupan masyarakat tentu senantiasa berbeda dari waktu ke waktu. Bila pada masa terdahulu, ulama telah berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, saat ini peran ulama juga sangat dibutuhkan dalam upaya mengisi kemerdekaan, termasuk dalam menghadapi pelbagai macam persoalan umat dan bangsa. Peran ulama di tengah-tengah masyarakat adalah satu, sebagai uswah. Dia menjadi tauladan. Tauladan yang lahir batin, menunjukkan kepada umat ini bahwa sosok Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Artinya mereka tidak hanya menguasai ilmu secara teori, akan tetapi mereka menerapkannya secara keagamaan. Bagaimana mereka umat bisa mengerti bagaimana tindak tanduk Rasulullah SAW, kecuali mereka akan menelaah kitab-kitab hadis. Tapi kalau mereka tidak bisa mengakses kitab-kitab hadis, maka cara termudah adalah bagaimana melihat para pewaris Nabi melakukan tindak tanduknya, ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Satu, perannya adalah uswah. Uswah memberikan tauladan. Yang kedua, perannya adalah sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai memberikan kabar gembira juga peringatan. Jadi senantiasa mengajak manusia melakukan amal ma'ruf, kemudian meninggalkan segala bentuk semua kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, peran ulama adalah senantiasa membagikan ilmu kepada siapa saja, kepada siapa saja dan kapanpun saja. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kalian menurutku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa mau mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Mungkin itu 3 peran ulama di tengah masyarakat. Sebagai panutan dengan semua peran luhurnya, ulama menjadi kekuatan yang dapat menghimpun dan sangat menarik masyarakat luas. Bahkan sebagian masyarakat mengikuti para ulama dengan semangat fanatisme yang relatif tinggi. Mungkin itulah sebabnya sebagian ulama dilibatkan dan melibatkan diri dalam dunia politik, hingga tak sedikit dari para ulama yang meramaikan dunia politik. Karena untuk mendukung negara ini kan juga harus pakai politik. Kalau politik ini nanti diisi oleh para ulama, nanti akan diwarnai oleh kehidupan keagamaan. Dan juga ada buktinya juga, ya, ada buktinya juga. Mungkin kalau tidak ada ulama masuk di dalam DPR pun juga undang-undang yang yang pro kepada pesantren pun juga itu tidak akan muncul juga sebetulnya, ya. Tetapi mungkin yang bagi saya adalah itu harus berpolitik boleh, tetapi tugas utama untuk membina umat itu jangan ditinggalkan, gitu ya. Jangan sampai pesantrennya menjadi kosong karena si kiainya pindah ke Senayan, gitu ya. Gitu ya. Itu sah-sah saja kalau saya, jadi ada kiai yang masuk ke Senayan. Tetapi juga bagaimana mengatur yang ada di pesantrennya, bagaimana yang mengatur di masyarakat itu sendiri. Sebab ada manfaatnya juga kalau memang tadi tokoh-tokoh ulama itu masuk di kalangan legislatif, maka juga produk-produk perundang-undangan juga akan berbasis nanti juga kepada agama juga nanti. Sebab kalau tidak ada yang mengerti agama atau yang tidak memperjuangkan agama secara perundang-undangan, ya bagaimana nanti kan itu ya. Itu ada manfaatnya lah kalau saya. Secara normatif, tidak ada salahnya dari keterlibatan ulama dalam dunia politik. Karena sebagai agama, Islam membawa sejumlah ajaran dan spirit luhur untuk semua lini kehidupan, termasuk kekuasaan dan perpolitikan. Sejatinya, kehadiran para ulama di dunia politik mampu menjadi penentu bagi arah dan kebijakan yang ada, hingga semua berjalan sesuai dengan keluhuran dan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh Islam. Kalau ulama itu kan dalam konteks
kebangsaan, dalam proses kebangsaan ini mereka berpolitik ya, politik kebangsaan, politik kenegaraan ya. Walaupun mereka boleh saja kalau mau masuk partai politik, tapi seyogianya ulama itu jangan sepenuhnya menceburkan diri di bidang politik ya. Kalau mau politik kenegaraan, politik kebangsaan, artinya untuk masalah-masalah untuk kepentingan umum itu. Kalau untuk kepentingan partai, itulah yang sangat kita khawatirkan. Kalau ada yang satu masuk partai ini, yang satu lagi partai yang lain, itu nanti sering kalau pemilu sering ada konflik. Begitu juga kalau mereka pergi ke Senayan, nanti bisa bisa ditinggalkan yang dunia untuk membimbing umat ini kan, memberikan pencerahan kepada umat. Ya, tapi kalau untuk politik yang tinggi, high politik untuk kenegaraan, untuk kebangsaan, dia tidak boleh ditinggalkan. Kalau bangsa ini ditindas, dia harus turun. Kalau misalnya narkoba itu sudah menyeluruh demikian rupa, dia harus turun. Kalau misalnya katakanlah semua yang merusak itu sudah luar biasa, nah ulama sebagai wakil daripada para nabi, dia harus turun ke lapangan itu. Kehadiran para ulama di dunia politik sejatinya mampu menjaga ancaman perpecahan masyarakat akibat berbagai macam perbedaan kepentingan di dunia politik, bukan justru membuat masyarakat semakin terpecah belah.